Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel aku Anggra Diantara teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini aku bersama si Merah lagi teman-teman. Tapi kali ini malam hari ya. Karena yang video kemarin kan aku pakai Mio GT itu ya, yang main sama Beat non-ber itu ya. Ya, aku upload video itu banyak yang tanya si Merah kemana, si Merah kemana. Tenang aja, si Merah itu di rumah teman-teman. Aku pakai Beat, aku pakai Matic itu ya untuk selingan gitu, lagi pengen pakai Matic gitu, lagi pengen pakai motor yang males ya, karena kan motor Matic itu motor paling males ya kan, udah nggak perlu masuk-masukan ya kan, tinggal gas aja sama direm. Ya, ini kebetulan aku malam-malam dengan si Merah teman-teman ya, ini aku santai teman-teman. Demi pol teman-teman, anginnya gede banget, ini musim ketiga ya, ataupun musim kemarau. Dan untuk karbu si Merah ini sudah enak lagi teman-teman. Lihat ini untuk jalan-jalan sekitar 35 km per jam, dan juga untuk berapa RPM 4000 ya, segini santai. Tapi ini nggak akurat ya teman-teman untuk speedometernya, karena dia kan speedometer Satria kan dia ikut gear depan ya, bukan pakai kabel yang ke depan kayak motor-motor lama ya, motor lama itu. Jadi dia ngukurnya pakai gear depan, dan punya kan gear depan sudah nggak standar, jadi dia nggak bisa akurat ngukur kecepatannya gitu. Oke teman-teman, untuk mengisi video kali ini, jadi mungkin kita akan membahas tentang si Merah teman-teman ya, yaitu tentang speknya yang pernah aku bilang spek molor ya, karena kan si Merah ini speknya sudah pakai spek molor ya, ataupun dibilang spek herek touring kayak gitu ya. Jadi dia lebih atasnya lebih nampol gitu, molor gitu lah intinya kayak gitu ya. Nah, setelah aku menggunakan spek ini beberapa waktu ya pokoknya dari servis besar itu teman-teman ya, entah itu berapa bulan sampai sekarang ya, atau Januari atau Februari gitu loh itu aku servisnya, dan aku pakai sampai sekarang, sampai Agustus ini ya. Yang aku rasain untuk ngebut itu enak banget teman-teman. Dia tuh kayak nggak cepet teriak gitu, mesinnya nggak cepet dibatasi gitu, kayak gimana ya, pokoknya kayak ada terus gitu tenaganya teman-teman. Jadi untuk mencapai seumpama kita masuk gigi 5 terus mau gigi 6, itu dari 5 ke gigi 6 nya tuh bisa jauh banget lama gitu loh naiknya, gitu ya kan. Karena kan untuk spek touring, ciri khas touring ya kan pasti jauh ya kan, untuk spek jauh kayak gitu. Jadi masuk gigi 1 sampai dengan gigi 6 itu kalau kita mau menggunakannya dengan maksimal itu bisa panjang banget teman-teman, bisa jauh banget ya motornya, kecepatannya gitu maksudnya, dan speedometer bisa naik terus. Tapi kalau untuk mesin standar, mesin Satria full porting ya intinya kayak punya aku kayak gini, dibikin spek molor ya mantap sih, bisa lebih tinggi lagi untuk kecepatannya. Tapi untuk tarikan kalau menurutku dia memang lembut di awal gitu, lembut banget. Jadi kalau teman-teman yang suka motornya mungkin diterbang-terbangin, pasti agak merasa ada yang kurang gitu. Karena kita kalau spek kayak gini terus mau terbang-terbangan, pasti untuk ngangkatnya harus ekstra, nggak kayak biasanya gitu. Biasanya kalau kita pakai spek yang ya spek porting untuk 200-an 1 meter gitulah. Nah itu mungkin kalau kita mau terbangin gigi 1 ke gigi 2, kita ngangkatnya nggak perlu lu ngangkat banget, motornya sudah ngangkat sendiri, sudah tinggi ya kan. Tapi kalau kita pakai spek molor yang kayak gini, yang bawahnya lembut, itu untuk terbang-terbangan kita harus agak ekstra untuk mengangkatnya. Dia tetap masih bisa ngangkat, tapi kita harus agak ekstra, agak dikuatkan lagi ngangkatnya kayak gitu. Memang kan ada yang suka motornya molor banget karena untuk jarak jauh ya kan, mungkin untuk antar kota gitu ya kan, motornya itu bisa lah pakai spek molor banget. Yang kayak punya aku ini sudah termasuk molor, tapi kalau pengen pengen molor lagi bisa ubah final gear ya teman-teman untuk yang belakang. Nah kalau untuk aku pribadi ya kan, ini motornya nggak untuk jauh-jauh, mungkin untuk sekitar Ponorogo aja ya kan, dan banyak kecil-kecil. Jadi kalau aku mikirnya gini, kalau aku pakai spek herek, spek molor kayak gini ya kan, itu nggak sesuai berarti teman-teman. Kenapa bilang nggak sesuai? Karena kalau spek herek itu kita sering untuk ngebut ya kan, sering untuk RPM tinggi yang lama jauh gitu ya kan. Nah sedangkan punya aku kalau mau pengen yang RPM tinggi yang jauh yang lama, itu kita harus cari-cari jalan dulu teman-teman ya, harus cari-cari jalan yang bener-bener halus. Kalau nggak bener-bener halus aku nggak berani, soalnya kan banyak kecil. Jadi sebenarnya nggak rekomen ya kalau motor herek banyak kecil-kecil itu ya. Jadi samping bisa oleng ya kan, karena terlalu ringan, juga kita harus survei jalan yang benar-benar halus dulu, baru kita berani untuk ongkek pol ya, nah ongkek
pol ataupun untuk gas terus ya. Tapi aku memang sudah tahu konsekuensinya untuk spek motor ini teman-teman ya, bahwa untuk motornya lembut banget, tapi untuk atas dia terus gitu tenaganya. Karena aku memang pengen merasakan sensasinya kalau si merah dibikin kayak gitu gimana, dan sekarang kan sudah terwujud, jadi ya kayak gini rasanya. Mungkin kalau ini banyak si merah agak besar, bisalah aku pakai spek kayak gini terus gitu teman-teman ya. Karena kan kalau aku pakai speknya kayak gini, spek herek molor ya kan, terus jarang aku pakai atasnya gitu kan, dia percuma ya kan, sayang gitu speknya. Lebih baik pakai spek yang 200-an aja gitu. Jadi masuk 1 sampai 6 itu narik banget, karena dia ngejarnya cuma deket gitu, nggak untuk herek. Jadi ya kembali lagi ke kebutuhan kita teman-teman ya, pengennya yang herek ataupun yang cepet gitu. Tapi kalau yang motor-motor ban kecil kayak gini ya, kalau rekomendasi aku pribadi ya lebih baik yang untuk jarak deket-deket aja ya, untuk spek deket gitu, spek cepet. Karena kalau kita pakai yang spek herek itu nggak terpakai gitu yang atasnya, jadi ya percuma gitu, speknya nganggur. Wih, cangkok itu 2 ya. Jadi kalau untuk si merah sering aku pakai enggak untuk RPM tingginya ya seringnya sering teman-teman, tapi enggak lama. Ya mumpung masih spek kayak gini teman-teman, aku manfaatin ya, nyari-nyari jalan yang halus, lurus, jauh. Jadi bisa terpakai untuk speknya si merah. Jadi ini tadi ban depan belakangnya agak kempes teman-teman ya, agak empuk gitu, agak lunak. Aku nggak sempat pompa, tapi untuk jalan nggak terlalu gemblodak ya, malah pena, tapi nggak terasa terlalu berat sih walaupun agak kempes. Mungkin yang cocok kalau untuk spek-spek molor itu yang body road race itu teman-teman ya, bannya gede-gede. Itu pasti mantap kali lah untuk ngejar top speed ya, mau sampai berapa. Tapi ini belum pernah aku coba untuk setting 201 meter teman-teman ya, bersama Satria Vunya siapa gitu. Rencana itu ada mau sama Satria Vunya Bang Irfan yang pernah aku buat videonya, yang si kembar itu loh teman-teman. Nah itu karena mau setting bareng, tapi apesnya teman-teman untuk Satrianya Bang Irfan lagi ada masalah, ini lagi kayak kurang, katanya lagi bubuk. Jadi mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan ya belum bisa diajak jalan motornya. Karena mau setting bareng ya kan, spek punya dia kan untuk dekat, untuk jarak dekat gitu, dan punya aku untuk spek molor jarak jauh. Jadi mau dicoba nanti cepat mana gitu loh, walaupun tempatku spek molor masih bisa ngejar enggak yang untuk spek 200-an 1 meter kayak gitu. Tapi ya itulah apesnya ya, semoga Satria punya Bang Irfan cepat sembuh, pulih kembali, dan makin kenceng tentunya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini teman-teman ya, tentang ya intinya bahas spek motor untuk spek jauh dan spek jarak dekat. Jadi itu semua tergantung kebutuhan kita, tergantung motornya untuk apa ya gitu ya. Jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru selanjutnya dari saya tentunya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anjay, gak ketok guys.